Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini, sehat? Sehat Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ketua kelas. Nah, coba lihat teman-teman di sekitarnya, kanan dan kirinya, apakah ada yang tidak hadir? Datang semua Bu. Oke, baik. Kalau gitu Ibu mau mengecek namanya ya satu-satu. Nah, Nur Azizah, Hadir Bu. Deborah, Hadir Bu. oke, semuanya hadir. Nah, Ibu punya lagu nih. Boleh kita nyanyi bersama? Boleh Bu. Oke. Membela yang benar. Oke, terima kasih. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran pertama. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu mengenal ciri-ciri teks fiksi, kemudian siswa mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berada dalam teks fiksi. Yang ketiga, peserta didik mampu juga untuk mengetahui arah gerak benda yang diberikan gaya. Dan yang terakhir, kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan meja dengan alat sederhana, yaitu dengan diberikan gerak dan gaya. Nah, lihat gambar ini. Kira-kira ada yang tahu ini apa? Ladang Bu. Nah, ini adalah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita itu apa? Tempat tinggal itu adalah tempat di mana manusia berlindung dari alam, seperti ada rumah, ada sawah, ada pepohonan, dan lain-lain. Nah, di tempat tinggal kita, cerita apa yang terkenal? Nah, Ibu kasih contoh. Contohnya, kita tinggal di Sumatera Utara. Cerita apa yang terkenal di dalam Sumatera Utara? Danau Toba. Iya, benar sekali, Danau Toba. Nah, di sini Ibu ada satu cerita tentang asal mula Telaga Warna yang berasal dari Jawa Barat. Boleh kita menyaksikannya bersama-sama ya? Oke Bu. Dongeng dan cerita. Dikisahkan di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang subur dan makmur bernama Kuta Tanggehan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang prabu yang bijaksana bernama Prabu Ia terus berdoa pula dengan para rakyatnya. Tidak terasa, waktu cepat berlalu. Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis yang cantik. Nah, ini adalah salah satu cerita fiksi yang berasal dari Jawa Barat. Nah, apa sih itu Bu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita berupa cerita yang sengaja dikarang oleh pengarangnya. Cerita fiksi ini berupa adegan atau khayalan pengarang tetapi berdasarkan cerita fakta. Nah, cerita fiksi juga dapat ditulis berdasarkan pengalamannya itu baik sendiri ataupun pengalaman dari orang lain. Nah, apa sih Bu ciri-ciri cerita fiksi itu? Nah, di sini ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama, cerita fiksi merupakan cerita rekaan atau cerita rakyat yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, cerita fiksi itu untuk menghibur. Yang ketiga, disajikan dalam bentuk alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang kelima, cerita fiksi ini menggunakan bahasa yang tidak baku. Nah, ayo amati. Di sini ada gambar apa aja kalau kalian tahu? Taman bermain Bu. Iya, benar sekali, taman bermain. Ada ayunan, ada perosotan, ada gerobak, dan ada tangga setengah lingkaran. Nah, di sini ada 2 orang ini. Yang laki-laki bernama Udin. Udin ini sedang memainkan ayunan, yang dimana yang digambar yang di sebelah, yang di ujung ini adalah menarik ayunan, dan yang ini mendorong ayunan, yaitu dimana
Udin telah memberikan gaya terhadap ayunan itu. Yang pertama adalah gaya tarik dan yang kedua adalah gaya dorong-menorong. Nah, perbedaannya apa Bu antara perbedaan gaya dan gerak adalah yang pertama, gaya merupakan kekuatan yang menyebabkan sesuatu benda yang dikenai gaya menjadi bergerak, perubahan kedudukan ataupun bentuk. Dan sedangkan gerak adalah merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya atau tempat asal akibat terkenai benda. Nah, di sini Ibu juga ada LKPD. Ibu bagi 2 kelompok saja ya biar lebih singkat. Oke, Bu. Silakan diperhatikan LKPD-nya. Ibu beri waktu selama 5 menit cukup. Cukup, Bu. Bu. Cukup. Oke, waktunya sudah selesai. Siapa yang mau menjawab LKPD-nya silakan maju. Oke, kelompok 1 ya. Nah, di sini siapa tokoh yang dalam cerita Asal Mula Telaga Warna? Siapa yang berani menjawab? Iya, benar sekali, itu ada raja, ada ratu, dan ada putri yang bernama Rukmi Gemilang. Nah, terus di mana raja melakukan petapaan? Iya, di hutan. Terus apa yang dikasih hadiah? Apa yang diberikan raja dan ratu kepada anaknya? Iya, kalung. Kemudian, lalu kenapa permaisuri tadi bersedih? Karena anaknya tidak menerima hadiah yang diberikannya. Nah, dari mana tadi cerita asal Telaga Warna tadi? Iya, dari Jawa Barat. Nah, di sini kita mulai melakukan percobaan ya, yaitu dengan mendorong meja dan menarik meja. Nah, apa yang terjadi saat meja didorong? Saat meja didorong, dia akan maju ke depan. Kemudian kemana arah meja yang saat didorong? Ya, kalau didorong berarti maju ke depan, kan sudah dikenai oleh gaya. Nah, apa yang terjadi jika meja ditarik? Meja yang ditarik akan mundur. Ke arah mana meja akan ditarik? Ke belakang. Iya. Baik, terima kasih ya. Apakah ada yang lain jawabannya? Iya, sudah sama. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, di sini kan sudah tahu kan tadi apa itu perbedaan antara gaya dan gerak. Nah, kesimpulan kita pada hari ini adalah cerita fiksi merupakan cerita hayalan yang sengaja dikarang oleh pengarangnya. Kemudian gaya merupakan kekuatan yang mengakibatkan benda dikenai dapat bergerak, sedangkan gerak merupakan perpindahan benda yang yaitu mendekati dan menjauhi objeknya. Nah, untuk terakhir, Ibu ada lagu nih. Lagu untuk semangat kita kembali sebelum pulang. Mari kita nyanyi ya. Kids. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Senang. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya kembali. Doa dimulai, doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak Ibu. Jangan lupa tugas yang tadi itu dikerjakan di rumah ya, yang ada di buku. Nah, untuk hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu.